Setiap peminta, setiap pemohon, setiap pengemis atau yang terhilang. Apakah ada orang di sana yang bisa menerima sedekah dariku dan bisa pula membantuku? Karena selalu melakukan amal dalam hidupnya, tapi karena dihukum setelah kematiannya. Lagi pula, mengapa karena dihukum setelah kematiannya, dia tidak pernah mengusir siapapun yang menemuinya untuk meminta sesuatu dan kembali dengan tangan kosong. Brahmana, maukah kau menerima sumbanganku? Kami tidak bisa menerima sumbangan darimu. Dilarang menerima sumbangan dari putra seorang kusir. Tapi kemarin kau mau menerima sumbangan dari sudra ini, Brahmana. Karena kemarin kau adalah raja. Menjadi raja dianggap sebagai orang yang mampu. Aku tetap saja masih kuat. Kalau begitu aku akan menerima sumbanganmu. Silakan, berikan pada kami. Diberkatilah. Baik teman, karena memiliki baju besi dan anting-anting yang terbuat dari amrita, sehingga mustahil untuk menghancurkannya. Itulah sebabnya Dewa Indra meminta baju besi dan anting-antingnya kepada Karna. Bukan sifat Karna yang membiarkan seseorang kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, ia menyumbangkan baju besi dan anting-antingnya kepada Dewa Indra. Karena kemurahan hati ini, bahkan saat ini orang-orang menghormati Karna. Pada hari ke-17 perang wilayah Kurusetra, pertempuran penting terjadi antara Karna dan Arjuna. Bahkan tanpa baju besi dan anting-antingnya, Arjuna tidak dapat membunuh Karna dengan cara apapun. Namun karena suatu kutukan, roda kereta Karna menjadi terjebak, sehingga menjadi kesempatan Arjuna untuk membunuhnya tanpa senjata apapun. Karena melakukan begitu banyak amal dalam hidupnya, sehingga Dewa Yama sendiri datang ke medan perang untuk melindungi Karna. Ketika Sri Krishna melihat hal ini, dia menyamar sebagai seorang Brahmana dan pergi menemui Karna dan meminta semua kebajikannya dalam bentuk amal. Dan Karna juga menyumbangkan seluruh kebajikannya kepada Krishna. Baru setelah itu, Arjuna mampu membunuh Karna. Setelah itu, Karna pergi ke Swargaloka. Tetapi bahkan di Swarga, Karna mendapatkan hukuman yang membuat Anda akan terkejut mendengarnya. Di Swargaloka, Karna diberikan emas untuk dimakan, bukan makanan. Lagi pula, mengapa Karna diberikan emas untuk dimakan? Setelah kematiannya, jiwa Karna mencapai surga. Karna disambut dengan megah di surga. Dia tinggal di istana emas. Segala sesuatu di istana itu terbuat dari emas. Melihat hal tersebut, Karna menjadi sangat bangga dengan emas yang telah ia sumbangkan semasa hidupnya. Karena beramal, dia mendapatkan surga. Namun ketika waktu makan tiba, makanan didahulukan sebelum orang-orang saleh lainnya. Namun emas dan perak dipersembahkan di hadapan Karna. Melihat hal itu, Karna menjadi marah tanpa alasan apapun. Karna kemudian menemui Dewa Indra dan berkata kepadanya, "Wahai Dewa Indra, semua jiwa diberi makanan untuk dimakan. Namun saat makan, saya disuguhi emas dan juga perak. Kenapa hal ini terjadi padaku?" Setelah mendengarkan Karna, Dewa Indra kemudian berkata, "Wahai Karna, Anda adalah orang yang sangat dermawan dan juga pemberani. Anda selalu melakukan amal dalam hidup Anda. Anda juga telah menyumbangkan baju besi Anda kepada saya. Anda menyumbangkan banyak emas dan juga perak sepanjang hidup Anda.
tetapi Anda tidak pernah menyumbangkan makanan. Awalnya Karna sangat terkejut dengan pernyataan Dewa Indra. Mengetahui hal ini, beliau berkata kepada Dewa Indra, "Wahai Dewa Indra, semasa aku masih hidup, aku tidak mengetahui tentang nenek moyangku maupun tentang kemuliaan menyumbangkan makanan itu. Itulah sebabnya saya melakukan kejahatan seperti itu. Jadi tolonglah beritahu saya solusi untuk menghindari situasi ini." Kemudian Dewa Indra berkata kepada Karna, "Wahai Karna, kamu akan kembali ke dunia Prithvi. Sumbangkanlah makanan kepada leluhurmu yang belum pernah kamu sumbangkan makanan. Dengan cara ini, kamu akan terselamatkan dari krisis ini." Setelah berbicara dengan Dewa Indra, Karna pun kembali ke bumi ini selama 16 hari setelah kematiannya. Selama hari-hari tersebut, Karna tinggal di bumi dan menyumbangkan makanan, air, dan juga pakaian. Ia juga menyumbangkan makanan untuk leluhurnya. Setelah itu, ketika Karna pergi ke surga, dia tidak menghadapi masalah apapun di sana. Dipercayai bahwa sumbangan apapun yang diberikan selama hari-hari Showa ini akan menghasilkan manfaat 1000 kali lipat. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.